Mau sebagus apapun poin lu, mau sebagus apapun storytelling lu, mau sebagus apapun hook lu, tapi orang nggak ngerti kontennya. Satu di skip, dua value-nya nggak nyampe. Jadinya apa yang lu mau sampaikan dari kepala lu mungkin value ceritanya bagus, tapi nggak nyampe ke orang. Satu konten, masalah apa untuk siapa. Itu kan formulanya sebenarnya seperti itu. Kita mau bikin sengalor ngidul apapun, at least tujuan dari konten itu tersampaikan. Kenapa? Karena kita berhasil membantu seseorang terkait sebuah masalah tertentu. AI itu cuman salah satu tools sih. Tapi kalau lu nggak ngerti tulisan seperti apa yang bagus, tetap nggak bakal bagus. It's highly dependent on the man behind the gun. Yes, the operator ya. Jadi operatornya itu yang sangat benar-benar punya menurut gue 95% kontribusi terhadap hasil akhir itu bagaimana gitu. Di balik konten kali ini kita bakal ngomongin seberapa penting scripting kalau lu mau personal branding. Jadi pertanyaannya apa, Ram? Oke, karena kita ngomongin scripting, dia kan si paling zen writer boy ya. Kita gantian nih. Kalau misalnya biasa gua yang ngomong terus, gua yang ngejawab terus, kali ini gua mau ngebalik arah conversation ini. Jadi gue mau yang nanya dia. Nah, zaman sekarang kan lagi ramai banget Mike yang namanya itu yapping content. Ya. Raw, unfiltered, very authentic ya. Lu mau ngomong pakai kamera doang bisa, tinggal ditambahin caption doang. Maksudnya kayak auto caption kayak gitu-gitu. Dan rata-rata orang tuh nggak nge-script kalau misalnya bikin konten kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan gua, apakah scripting is dead? Apakah scripting itu udah nggak penting? Nah, jadi lu sebagai copywriter yang udah berpengalaman berapa tahun, Mike? Ya kalau menulis mungkin 10-12 tahun. Gimana pendapat lu soal scripting di era sekarang? Masih penting atau enggak? Oke. Kalau kita bicara soal scripting, sebetulnya scripting itu kan ada banyak jenisnya, ada banyak steps-nya. Menurut gue pun orang masih mau banyaknya yapping, nggak semua orang bisa nge-flow yapping sebaik itu. Karena kalau kita lihat orang ngomong juga, nggak semuanya bisa tertata itu ngomongnya. Karena balik lagi menurut gue, orang yang bisa ngomongnya tertata, itu karena terbiasa menulis. Jadi apakah scripting itu penting? Penting kalau misalnya lu memang belum bisa ngomong setertata itu. Omongan lu belum punya struktur yang sebagus itu. Karena pada akhirnya kalau lu cuma yapping, buka kamera yapping, itu bagus. Apalagi buat mulai, apalagi buat lu melatih diri lu ngomong depan kamera. Tapi pada akhirnya kalau enggak, lu bakal nyusahin dalam editing, kontennya mungkin bakal nggak kepake karena lu ada banyak poin yang kelupakan. Dan juga kalau misalnya lu nggak nge-scripting, at least nge-outline, kata-kata pentingnya di mana, penekanannya di mana, poin pentingnya seperti apa, apakah dalam satu struktur konten ini ada sesuatu hal yang penting, jadinya kontennya pun nggak berbobot takutnya. Pentingnya sih di situ menurut gue. Ini gue tambahin ya. Kalau misalnya menurut gue sih, ketika kita bikin konten, ketika kita nulis, kita harus tahu dulu kita tuh tipe orang yang kayak gimana. Ketika kita berkomunikasi, apakah kita tipe orang yang bener-bener tuh plek-ketiplek ngebaca skrip kata demi kata, atau kita demen nge-freestyle gitu. Itu yang harus bener-bener kita aware dulu sih tentang diri kita sendiri. Karena ada tipe orang yang berbeda-beda. Contoh kalau misalnya gue lebih demen yang oke, ada outline-nya, terus gue nge-expand topik outline tersebut, gue nge-freestyle. Itu gue merasa sifat asli gue, si ramanya ini tuh lebih keluar dari cara seperti demikian. Tapi ada orang yang kalau misalnya cuma kasih outline, lu suruh dia nge-freestylein dari outline itu, keringat dingin kata dia. Nah jadi poinnya adalah kita harus ngerti dulu menurut gue, sebenarnya kita tuh tipe orang yang berkaryanya itu gimana sih? Apakah kita benar-benar bisa nyeplek-ketiplek, kita baca kata demi kata, atau kita ada outline udah cukup, kita nge-expand topik tersebut gitu. Karena beda orang beda cara menurut gua. Nah sama adding on to your point, menurut gue yang penting adalah scripting itu tetap penting sih menurut gua pada akhirnya. Karena gue setuju banget sama yang lu bilang kalau misalnya orang tuh bisa lancar ngomong karena dia sudah terlatih menulis. Dan orang sudah lancar ngomong apabila dia sudah terlatih berbicara gitu loh. Gabungan antara kedua hal itu sih. Karena kalau misalnya kita mau ngomong tanpa ditulis skrip apapun, otak kita harus bisa berpikir lebih cepat daripada bibir kita ketika kita berbicara. Jadi ini harus jalan lebih cepat daripada ketika ini kita ngomong gitu loh. Itu yang menurut gua skill nggak dipunya oleh banyak orang sih secara optimal gitu ya. Karena nggak gampang gitu. Di sini kita mikir apa, kadang-kadang di sini keluarnya beda gitu. Nah tapi bagaimana, ini kayak lu nge-freestyle rap aja gitu loh. Kemudian sih, gimana cara kita bisa mengeluarkan ide-ide itu dan kata-kata itu lebih cepat daripada bagaimana kita bisa mentranslasikan apa yang ada di otak kita sesuai dengan apa yang keluar dari mulut kita. Nah untuk kita bisa melakukan itu, butuh kita udah mengerti struktur. Yang paling penting itu sih. Kalau misal orang disuruh yapping dong, orang disuruh freestyle dong, bisa nggak? Bisa. Tapi bagus nggak kontennya kan itu? Betul. Bisa, pasti bisa. Tapi apakah itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus? Belum tentu. Nah untuk bisa menghasilkan sebuah konten yang bagus kan gimana? Kan ada struktur.
harus ada hooknya dulu, harus ada tensionnya dulu, harus ada open loopnya, close loopnya, segala macam. Gampangnya deh, struktur paling simpelnya ada hook, ada body, ada CTA-nya. Kalau misalnya kita nggak ada itu di dalam sebuah konten ya tetap susah gitu. Nah jadi menurut gue itu. Nah balik lagi ke soal scripting. Berdasarkan pengalaman dulu kan udah nulis sebagai copywriter, content writer, script writer, banyak lah gitu ya di dunia perkontenan ini. Jadi ketika orang baru mau belajar scripting, nulis buat konten, short form ya atau long form, atau mungkin boleh satu-satu dulu deh, short form dulu, long form dulu apa gitu ya. Apa sih langkah yang harus mereka lakuin, yang mereka harus ngerti dulu tuh apa? Oke, langkah yang harus lo lakuin. Menurut gue lo harus paham satu hal ini dulu. Untuk bisa nulis konten yang bagus, kita bilang yang bagus lah ya, standar umum secara bagus itu adalah konten yang dimengerti orang yang menontonnya, yang membacanya. Itu dulu. Pada saat lu bisa menulis konten itu, kalau mau sebagus apapun poin lu, mau sebagus apapun storytelling lu, mau sebagus apapun hook lu, tapi orang nggak ngerti kontennya, ya satu di skip, dua value-nya nggak nyampe, dan sayang banget jadinya apa yang lu mau sampaikan dari kepala lu mungkin value ceritanya bagus, tapi nggak nyampe ke orang. Itu dulu. Nah, gimana cara membuat orang mengerti itu? Dari pembahasan, dari struktur. Pembahasan seperti apa? Lu harus tahu audiens lu siapa. Karena lu ngomong ke anak TK sama lu ngomong ke dosen, bahasa yang dimengerti beda. Even kalau kita balik, belum tentu dosen mengerti bahasa yang kita pakai untuk ngomong ke anak TK. Kalau kita ngomong ke dosen, tentu bahasanya gak bakal dimengerti sama anak TK kan. Itu dulu kita harus pikir, apakah sesuai dengan bahasa mereka. Yang kedua, struktur. Kalau kita bicara ngomongin sebuah cerita, triknya banyak banget. Jangan muter-muter. Kalau misalnya kita bikin kalimat jangan terlalu panjang, satu kalimat satu poin, satu paragraf menceritakan satu hal yang sama. Poinnya banyak, tapi yang paling penting itu dua. Kalau misal kita harus bikin orang bisa mengerti. Nah yang kedua, kalau misalnya lu mau mulai nulis short form, ya tadi yang lu bilang, paham struktur. Struktur paling gampang apa kan? Hook, body, CTA. Tapi yang perlu diperhatiin lagi adalah, orang biasa make hook, bagus banget, tapi pada saat masuk ke body, ini udah terlalu asal cerita lah kasarnya. Semua poinnya dimasukin. Orang belum ngerti poinnya bagaimana, terus udah dimasukin ke inti ceritanya, jawabannya apa segala macam. Tapi menurut gua kalau lu mau pakai struktur, paling gampang tuh gini. Satu, hook. Kedua, itu problem elaboration gue bilang selalu. Jadi orang harus mengerti kenapa yang lu akan bicarakan setelah ini itu penting. Karena hook itu kan untuk menarik perhatian orang doang. Belum tentu orang tuh paham problem utamanya apa. Di sini ada problem elaboration. Ini tuh untuk menyamakan the middle ground-nya antara lu dengan penonton lu dengan pembaca lu. Jadi mereka paham problem apa yang mau diselesaikan dan kenapa ini penting. Abis itu baru lu mau masukin cerita, lu mau masukin poin dari konten lu apa aja di situ setelah itu. Karena orang udah mengerti. Baru setelah itu mungkin lu bisa rangkum jadi konklusi atau lu jadikan suatu setelah semua ini yang lu harus lakukan. Baru abis itu CTA, apapun itu CTA-nya. Itu struktur paling pentingnya. Paling mudah lu pakai. Jadi kalau misalnya lu mau nulis script, mau nulis short form konten, pakai struktur itu aja, orang minimal akan udah mengerti lah. Strukturnya akan udah bagus, flow story-nya akan udah enak. Yang kedua, kalau lu menulis long form itu sebenarnya nggak jauh beda sama short menurut gua. Tapi long form itu consist dari banyak short form yang di-expand lebih banyak. Satu long form, ada hook, ada body, ada CTA-nya. Tapi di tengah-tengah di bodinya, ini adalah sebuah struktur kecil lagi. Di sini kan satu poin. Satu poin ini balik lagi, kita harus bahas lagi ada pendalaman masalahnya apa, ceritanya seperti apa, EV-nya apa, lalu lanjutannya, kenapa ini berlanjut ke poin selanjutnya. Lanjut lagi seperti itu, lanjut lagi seperti itu. Jadi satu video long form. Gitu sih paling penting menurut. I see. Lebih susah nulis yang mana? Lebih susah nulis short atau long? Menurut gua sebetulnya kalau menulis, nah ini balik lagi kan kalau orang itu kan gak semua orang bisa menulis dengan secepat itu. Kenapa gua jadi scriptwriter? Adalah karena ternyata gua menyadari waktu gua kecil. Jadi waktu gua kecil, gua dari SD ke SMP tuh gua les bahasa Inggris. Di kelas gua tuh gua paling kecil lah. Masih SD, yang lain ada SMP, ada yang SMA. Tapi kalau udah tugas mengarang, esai atau menulis atau cerita apapun lah, gue dikasih 3.000 kata standarnya, mereka 1.000. Kenapa tuh? Karena guru gue melihat kalau gue nulis itu 1.000 kegampangan buat gue. Ya gue bisa menuangkan pikiran gue dalam tulisan tuh paling enak ternyata. Nah itulah yang menyebabkan pada saat gue mau switch career dulu,
Gue berpikir gue mau ke arah mana mulainya. Gue metain apa yang gue lakuin dulu. Gue nemuin itu di titik itu. Gue dari dulu ini ya, pas gue mencoba ngelakuin, gue nulis tuh gampang. Gue nulis berapa ratus kata, 500, 1000, 3000 tuh nggak susah. Lu suruh gue sekarang nulis juga selesai. Tapi pertanyaannya apakah semua orang seperti itu kan enggak. Nah, jadi kalau menurut gue, nulis long form tuh nggak susah. Nulis short form lebih susah. Kenapa? Karena gue harus lebih mengkonsis pikiran gue ke dalam satu konten kecil yang poin tersampaikan dan gak kebanyakan. Itu jadi lebih challenging buat gue di awal. Long form gak susah karena pada saat udah di-build problemnya, udah di-build hooknya, udah di-build dasarnya, ya tinggal dilanjutin ceritanya. Nah, tapi mungkin kalau menurut gue lihat kebanyakan klien kita, kebanyakan tim kita dari dulu, challenge pertama tetap untuk menulis short form dulu karena untuk menulis segitu aja masih banyak masalah. Menurut gue kalau kita ngomongin short form konten ya, yaitu konten yang kurang lebih 60 detik ya, give or take. Itu sebenarnya yang paling susah adalah mengerti fakta bahwa, hey, dalam satu konten nih, satu outcome apa sih yang lu pengen kasih ke audiens lo. Sama kayak kita bikin produk aja. Dengan suatu produk ini men-solve masalah apa gitu. Semakin kita bisa spesifik satu konten ini men-solve suatu masalah tertentu, itu akan semakin bagus kontennya menurut gua. Daripada kita ngomongin dari satu konten ini topiknya beda-beda. Itu akan bikin justru sosial media algoritmanya bingung kayak lu nih mau nargetin siapa. Jadi disebarkannya ke orang-orang yang mungkin agak beragam, which means penyebarannya jadi nggak optimal. Ini jadi bikin orang bingung juga. Jadi sebenarnya ini konten lo bahas apa sih gitu loh. I think salah satu hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis konten short form, bahkan kalau misalnya kita ngomong long form juga sama aja adalah ini kita mau ngomong ke siapa tadi yang lo udah bilang bener, dan masalah apa yang kita pengen solve buat mereka. Contoh kita ngomongin bisnis misalnya. Ngomongin bisnis ke anak TK, ke anak kuliah, ke orang karyawan, sama ke CEO tuh beda. Ya kan? Kalau ke anak kuliah pasti lo bakal ngomongnya misalnya bisa aja kayak pakai gua lu gitu. Yang lebih asik gitu kan. Ke karyawan mungkin ngomongnya saya Anda gitu kan. Aku kamu mungkin juga boleh gitu. Tapi kalau misalnya ke level CEO yang udah direktur yang udah mungkin old school, kita harus ngomong saya Anda gitu kan. Itu aja udah beda gitu. Nah, tapi the thing is, pain point mereka masing-masing itu juga beda. Kalau yang kuliah baru mikirin bagaimana cara memulai bisnis. Kalau misalnya yang udah berbisnis mungkin bakal mikir gimana cara naikin omset. Kalau misalnya yang udah senior, yang udah bertahun-tahun main, ya mungkin mereka bakal mikirin gimana cara nge-hire talent lebih bagus, bagaimana nge-reduce cost, so on and so forth. Nah, jadi permasalahan beda. Masalahnya, per orang ini aja, mereka masing-masing punya permasalahan berbeda. Contoh, kalau misalnya anak kuliahan, mereka bakal mikir bagaimana cara memulai bisnis. Tapi gimana cara mulai bisnis tanpa ada modal, mereka juga bakal mikirin itu. Bagaimana mulai bisnis tapi sendiri gitu. Jadi kayak masing-masing orang ini aja tuh juga punya permasalahan berbeda. Jadi kalau misalnya kita nggak menargetkan sebuah orang yang spesifik, nggak menargetkan sebuah masalah yang spesifik, nggak tajam kontennya. Jadi agak sedikit sulit gitu. Itu sih yang gue mau tambahin. Ya kayak bikin produk aja. Pada akhirnya kita mikir satu konten ini kita mau nge-solve masalah apa sih untuk siapa gitu. Satu konten masalah apa untuk siapa. Itu kan formulanya sebenarnya seperti itu gitu kan. Kita mau bikin sengalor ngidul apapun, kalau misalnya setidaknya itu clear bagian itu, setidaknya menurut gue at least tujuan dari konten itu tersampaikan. Kenapa? Karena kita berhasil membantu seseorang terkait sebuah masalah tertentu, menurut gue. Nah, ngomongin tentang menulis ya, menurut gue menulis ini adalah sebuah pekerjaan yang very underdog sih di Indonesia. Karena sebenarnya you can actually earn a lot. Kita bisa menghasilkan banyak sekali income dari menulis gitu. Kita bikin jasa, bisa. Masalahnya kebanyakan orang sering meng-undervalue diri mereka sih. Misalnya bikin satu skrip harganya berapa gitu kan. Padahal kalau misalnya kita ngerti cara positioning dan cara mempackage sebuah jasa itu bisa luar biasa. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin jasa yang sudah lebih premium, contohnya kayak ghostwriting. Itu bisa dibayar double digit, triple digit menurut gua. Karena kita punya temen dan kerabat yang demikian gitu. Nah, itu kalau ngomongin jasa. Kalau misalnya kita ngomongin produk juga sama. Kita ngomongin produk kayak orang bisa bikin e-book. Orang bisa bikin buku fisik, dijual berkali-kali. Yang menjadi masalah kan zaman sekarang udah ada AI. Jadi bagaimana lu menggunakan AI untuk membuat karya yang bagus. Nggak cuma nge-prom doang terus dijual gitu. Yang menjadi masalah kan itu ya. Karena AI udah sangat bagus, kayak barrier to entry untuk menulis udah semakin gampang gitu. Bagaimana cara lu membedakan diri lu dengan adanya AI ini? Kalau menurut gue ya,
AI itu cuman salah satu tools sih, tetap sih balik. Zaman dulu orang nulis pakai batu, habis itu nulis pakai tanah, habis itu nulis pakai bolpen, habis itu pakai keyboard, habis itu pakai tab, habis itu sekarang ada AI. Itu tetap salah satu tools sih. Tapi kalau lu nggak ngerti tulisan seperti apa yang bagus, tetap nggak bakal bagus. Sebagus apapun AI, menurut gue AI belum bisa mengerti manusia sebegitunya. Karena gue udah nyoba mungkin gue nggak tahu ini keterbatasan di gue, nggak ngerti atau kurang coba atau kurang jauh mainnya. Sejauh ini orang yang tidak betul-betul mengerti tulisan seperti apa yang bagus, mengeluarkan hasil dari AI, tetap tidak bisa menarget satu spesifik manusia dan dimengerti sepenuhnya oleh orang tersebut. Karena balik lagi, kalau kita ngobrol aja, ada banyak banget faktor yang membuat obrolan itu bisa nyambung. Kayak gue memperhatikan lu tuh orangnya dari mana, pengetahuan lu seperti apa. Nah, hal seperti itu menurut gue walaupun lu udah masukin ke AI, dia nggak bisa mengerti sepenuhnya. Itu satu. Yang kedua, strukturnya terkadang terlalu rigid. Struktur tulisannya itu kalau lu nulis artikel mungkin bisa. Tapi pada saat lu nulis sebuah konten especially, konten itu kan dibuat untuk kita baca, untuk kita berbicara, untuk kita ngomong, untuk kita ngobrol sama orang melalui medianya adalah konten. Nah, kalau itu dibuat menggunakan AI, fluidity-nya tidak bisa sepenuhnya seperti lu. Itu membuat keterbatasan itu yang menjadikan scripting tetap penting untuk lu pelajari sebelum lu menggunakan AI. Kalau lu nggak ngerti scripting sama sekali, lu pakai AI, lu masukin bahasa gue maunya gini, gue mau strukturnya ini. Hasilnya jadi, tapi orang bakal ngeliat ini kok nggak kayak lu. Ini kok kaku, ini kok strukturnya gitu-gitu aja. Jadi balik lagi sih, gue menggunakan AI untuk melihat ada loophole apa di tulisan gue menggunakan AI untuk ideation, untuk membantu gue menghilangkan hal-hal nggak penting yang gue sebagai teman partner untuk diskusi, tapi nggak bisa menjadi dia menggantikan lu menulis sih. Dan menurut gue industri yang udah expert tahu itu, orang yang pintar, orang yang udah terbiasa menulis tahu itu. That's why ghostwriting masih ada. Kalau misalnya standar tertingginya bisa dibuat oleh AI, ya maksudnya AI bisa membuat satu buku, lu suruh bikin buku even yang full riset kayak factfulness, AI bisa bikin itu. Tapi apakah buku yang keluar jadinya akan seenak itu dibaca? Menurut gue sih enggak. Industri tahu itu, makanya masih ada ghostwriter yang dibayar bahkan triple digit. Kalau enggak ya nggak bakal ada pekerjaan itu lagi. Betul. Gitu. Kalau enggak pekerjaan itu udah hilang sih. Menurut gue sih kalau misalnya kita bahas AI with menulis gitu ya, AI dengan menulis, gue setuju dengan yang lo ngomong tadi. Analoginya kayak misalnya kita beli kamera, lo mau bikin video nih, lo mau pakai kamera HP kentang yang harganya cuma 500.000 atau 1 juta, sama ada orang yang pakai kamera 100 juta. It's highly dependent on the man behind the gun. Yes, the operator ya. Jadi operatornya itu yang sangat benar-benar punya menurut gue 95% kontribusi terhadap hasil akhirnya itu bagaimana gitu. Karena HP kamera kentang 1 juta sama kamera profesional 100 juta, kalau misalnya yang makainya nggak bisa, percuma gitu. Tapi kalau misalnya yang makainya bisa, ya hasilnya bagus gitu. Begitupun juga dengan menulis dengan AI gitu. Jadi makanya apakah scripting itu nggak penting, apakah AI udah bisa menggantikan scriptwriter, menurut gue kayak essence dari logika berpikirnya aja sih yang menurut gue nggak bisa tergantikan. Karena pada akhirnya menurut gue semakin kesini pekerjaan yang sifatnya eksekusi akan semakin terkikis. Betul. Itu akan semakin terbantu dengan AI karena speed pekerjaannya jadi jauh lebih cepat. Tapi menurut gue yang tidak akan tergantikan adalah taste-nya dan decision making-nya sih. Jadi apakah tulisan ini bagus atau enggak, yang nilai siapa? Kan tetap manusia menurut gue. Apakah ini layak dipublikasikan atau enggak gitu kan? Apakah ada yang perlu dibagusin? Apakah perlu ada yang dibenerin atau enggak? Itu kan masih tetap tergantung manusia gitu. Nah, maybe untuk menutup episode ini yang gue mau tanya ke lo adalah, kalau misalnya orang baru mau mulai nulis, hal apa aja sih yang perlu mereka ekspektasikan gitu ya dengan proses berkembang mereka gitu? Karena kalau misalnya kita ngomongin dari segi income, ya nulis tuh sebenarnya bisa mendapatkan income dari sini gitu. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi pengembangan skill, ya skill lu sebenarnya logikanya berkembangnya itu seperti apa sih? Seberapa, gimana cara kita menilai skill kita udah semakin bagus atau enggak gitu. Jadi mungkin ada pesan-pesan terakhir nggak? Kayak buat orang yang baru memulai, ya mereka harus aware tuh ketika mereka berkembang tuh nanti apa gitu, checkpoints-nya. Sebagai berkembang untuk belajar menulis konten atau gimana maksudnya? Ya, kurang lebih.
Mereka mau berkarir nih sebagai penulis misalnya. Oke, kalau orang mau berkarir sebagai copywriter, sebenarnya saran gue satu dulu sih, lo harus bisa menuangkan pikiran lo dalam bentuk tulisan dengan cepat. Ini ada satu skill yang menurut gue underrated banget, tapi orang kadang lupain. Dan bahkan gue ngelihat banyak yang kayak melabel diri mereka sebagai gue scriptwriter tapi belum bisa ngelakuin. Which is nulis ngetik pakai 10 jari. Like bro. Karena gini masalahnya, kalau lu nggak bisa ngetik dengan 10 jari dengan cepet, dengan 10 jari pikiran lu bakal lebih cepat dari tulisan lu. Itu satu. Yang membuat lu nulisnya jadi bingung. Kalau lu nulis pakai 10 jari tapi masih mikir, lu nggak bisa menuangkan itu dengan se-fluid itu. Karena lu jadi berpikir gue harus ngetik yang mana. Jadi itu kuasain skill itu dulu deh. Asik. Mungkin kalau gue boleh tambahin, nggak harus ngetik 10 jari, mungkin tapi ngetik cepet kali ya. Karena gue ngetik nggak pakai 10 jari, tapi words per minute gue 120. Bisa, oke. Dan lu udah nggak berpikir untuk melakukan itu kan? Itu sih. Itu satu. Tapi Ya 8 jari lah setidaknya. ya at least itu lah. Iya. Tapi yang perlu lu expect dulu adalah lu harus bisa menuangkan pikiran lu dulu itu. Kalau lu mau latihan, coba dengan free flow writing aja. Abis itu sebenarnya gini, pada saat lu menulis balik lagi, ada orang yang takut marketnya udah saturated, gimana gue bersaing dengan orang yang udah lama menulis. Satu, balik lagi, market menulis itu luas banget. Luas banget. Karena gue masih sampai sekarang menemukan klien yang bahkan kayak mereka tuh belum pernah nge-hire scriptwriter. Nggak tahu scriptwriter kerjanya seperti apa, nggak tahu content writer tuh kerjanya seperti apa. Dan belum lagi copywriter tuh banyak banget jenisnya. Ada SEO copywriter, ada copywriter untuk website, ada produk copywriter, banyak banget. Jadi pertama lo harus bisa itu dulu, menuangkan pikiran lu. Setelah itu menurut gue lu coba cari tahu dulu tulisan tuh jenisnya apa aja. Karena belum tentu sebetulnya belum tentu kalau lu mau jadi penulis, belum tentu lu sukanya nulis konten sebetulnya. Ada orang yang lebih suka menulis untuk produk. Ada orang yang lebih suka menulis untuk SEO. Beda-beda tuh. Pada saat lu udah tahu itu dan lu memutuskan untuk nulis konten, menurut gua lu jangan takut untuk mulai menjual service lu dulu sih. Karena dari situ jam terbang lu terbangun, dari situ lu tahu market yang paling cocok untuk lu itu siapa dan seperti apa. Dari situ lu tahu proses kerja di market seperti apa. Mungkin lu harus masuk untuk kerja bareng ke orang dulu, atau lu langsung buka service ke klien. Dan setelah itu lu tahu harga yang mahal itu dan murah itu seperti apa. Memang di industri peperangan harga ya kita nggak bisa pungkiri lah, kacau. Apalagi dengan adanya AI, orang banting harga supaya bisa lebih banyak karena dia bisa pakai AI. Tapi menurut gue balik lagi sih, kalau kita menjual jasa ya, ini service lu, bagaimana lu bisa mengerti klien lu, itu juga tetap penting sih. Ini menarik sih. Dari tadi kita udah ngebahas banyak banget fondasi teknis, sedikit banyak ya. Soal mulai nulis gimana, tulisan yang bagus, baiknya gimana gitu, penggunaan AI gimana gitu. Kita udah menyerempet juga ke monetisasi, bagaimana kita bisa menghasilkan income dari nulis. Tapi kalau misalnya kita ngomongin monetisasi as a whole, bagaimana kita men-package diri kita sebagai seorang scriptwriter, itu akan memakan satu episode yang berbeda sih menurut gue. So I think guys, if you are interested, kalau misalnya teman-teman tertarik, kita nanti ngebahas di episode berikutnya mungkin tentang gimana sih cara kita bisa menjual jasa kita atau membuat produk yang berbasis tulisan gitu ya. Jadi entah itu menjadi scriptwriter, menjadi ghostwriter, atau misalnya bikin buku, entah itu produk digital atau produk fisik, kayak let us know di comment section kalau misalnya teman-teman tertarik buat membahas soal gimana cara kita bisa memonetisasi atau gimana cara kita bisa menghasilkan income dari menulis. But I think for this video that will be it. So see you in the next video.